Selamat pagi, selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Oke, jadi kalau misalkan Koko Arya tadi bilang pribadi ini yang endorse-nya kenal banget, kayaknya nggak sekenal sama Ko Andre kayaknya jauh lebih kenal. Tapi nasabah saya ini deket banget sama dia. Salah satu nasabah besar saya ini deket banget, sering ngobrol sama beliau. Oke, bersyukurnya beliau orang baik, oke, punya value yang benar dalam hidup. So, saya aman-aman aja ya, aman-aman aja. Nah, hari ini saya senang banget waktu saya lihat flyernya yang Cindy bikin. Judulnya kalau teman-teman ingat, ada yang ingat teman-teman? Judulnya pribadi nih, iya benar ya, Ko Andre begini. Mungkin mau begini Ko Andre, sebenarnya mau TikTok. Benar, kalau teman-teman nggak bisa berjalan, kalau teman-teman nggak bisa berlari, cukup berjalan. Oke, tapi kalau nggak bisa berjalan juga, coba buat teman-teman merangkak. Nah, ini menurut saya judul yang dibikinnya nggak cuma asal-asalan, tapi dia pribadi ini menghidupi hari demi harinya, menurut saya ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman Koko Felix ini lagi punya apa ya? Baru punya sesuatu yang lebih dipikirin lah pada saat itu. Tapi Koko Felix walaupun dalam keadaan sendirian, tapi dia tetap mau belajar, terus mau training rajin, terus mau berusaha. Bahkan menurut saya sama banget sama judulnya hari ini yang dia mau share. Oke, so tanpa berlama-lama kita langsung panggil aja Koko Felix.
Please welcome Felix. Halo, Halo, selamat pagi Koko Felix. pagi semuanya, Pagi, pagi. Kak Felix, pagi. Aduh, ini ngobrol di ini ya, sharing di rumah sendiri itu rasanya gimana gitu ya, feel hangat rasanya gitu ya. Ya. Oke guys, boleh teman-teman sekali lagi kali si supportnya buat Felix yang luar biasa, boleh di unmute yang seru dong, Oke, 1, 2, 3. Felix. Good Good morning, Koko Felix. Ini, jadi lebih ya, hangat ini saudara sendiri. morning. Iya. Oke. Thank you, Koko Felix ya, buat kita bisa ngobrol-ngobrol ya, ya di tengah keluarga ya, di legacy ini yang sih buat Koko Felix buat mau berbagi nih ya, mau sharing, Iya, mau berbagi. Thank you banget Gitu. semuanya buat kesempatannya ya. Yes, pastinya. Sebenarnya ini deg-degan banget kok dari tadi malam tuh susah tidur, itu gimana besok. Aduh, ini tangannya dingin ini, tapi ya apa yang gue jalanin selama ini ya paling itu yang bisa gue sharing ya. Apa yang gue ada, yang punya itu yang bisa gue sharing. Pastinya, Teman-teman. tentu. Pastinya dong, ya masih. Tapi pasti kita dapatnya hal yang luar biasa. So teman-teman ya boleh bawa bukunya, bolpennya untuk dicatat ya, karena kita akan pasti mendapatkan sesuatu yang luar biasa di hari Senin ini nih, di pagi hari ini. Nah, oke, Ko Felix nih, gue sama Kang Ibra mau ngobrol-ngobrol nih, gimana Kang Ibra ya? Buat kita bisa kenal lebih dalam nih, siapakah Ko Felix ini yang akan meng-sharingkan bagaimana caranya berlari, merangkak, ya, berjalan, merangkak, nah itu ya. Si jagoannya Ko Felix nih. Oke, Ko Felix boleh dong ceritain sedikit soal background-nya ya, sebelum di Pru nih ya. Background-nya sebelum di Pru dan sampai pada akhirnya bertemu dengan bisnis Prudential. Nah, dan yang terakhir serunya adalah setelah bertemu dengan bisnis Prudential, tentunya bertemu dengan komunitas yang luar biasa, bertemu dengan legacy. Wah, mungkin teman-teman di sini agak sedikit bingung ya, kok Prudential legacy emang beda nih ya. Tentunya legacy adalah bagian dari Prudential, satu komunitas yang luar biasa. Cuman kenapa? Karena Ko Felix itu kok bisa dibilang akhirnya kok bertemu dengan legacy. Nah, boleh Ko Felix ceritain ya sama teman-teman semua. Oke. Thank you Ko, Arya. Thank you semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi ya. Semangat semuanya ya. Oke. Jadi teman-teman, jadi gue asalnya dari kota kecil di Sulawesi Selatan. Namanya Kota Sopeng. Mungkin teman-teman baru sekarang ya dengar nama kotanya ya. Sopeng. SOPPNG. Gue yakin baru pertama kali nih dengar namanya. Sompeng. Dari kota Sopeng juga gue tahu sih. Ini satu jurusan ternyata ya. Jadi dari kota Sopeng itu, kalau dari kota Makassar 4 jam naik mobil ke sananya kok. Gitu. Jadi gue lahir di kota itu. Gitu. Gue lahir basicnya, background-nya dari keluarga pedagang. Mami gue buka usaha kafe, jual Chinese food, dan papi sekarang udah pensiun. Gitu. Bantuin mami jaga toko sekarang. Lahir di kota itu, sekolah sampai SMA di sana, di sekolah negeri. Lanjut kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar. Biasanya disingkat UNHAS. Ini universitas paling gede nih di Indonesia Timur. Kenapa nggak kuliah di swasta gitu kan? Kenapa di negeri? Dari kecil juga negeri. Karena keluarga gua nggak ada duit buat bayarin uang kuliahnya. Gitu. Jadi gue masih ingat banget nih waktu dulu tamat SMA, mami gue ngomong nih sama gue, kalau gue kudu kuliah di negeri, kalau mau yang bagus ya di UNHAS, karena dia nggak ada duit buat bayarin kuliah gue di swasta. Kalaupun katanya sampai nggak lulus masuk di UNHAS, ya udah tunggu tahun depan baru tes masuk UNHAS lagi gitu. Jadi kebayang waktu itu ya pressure-nya gimana gitu ya. Kudu lulus tes masuk kuliah, kebayang kalau gue nggak lulus dan semua teman seangkatan SMA gue pada lulus nih, kan malu banget gitu kan, gue doang yang nggak lanjut, yang lain pada lanjut. Jadi benar-benar mati-matian lah waktu itu belajarnya untuk persiapan masuk kuliahnya. Sampai akhirnya disitulah gue mulai pakai kacamata pas persiapan masuk kuliah.
karena benar-benar mati-matian tuh belajarnya. Wow. Pagi sampai subuh selama 3 bulan waktu belajarnya, dan bersyukur diterima di pilihan pertama di Fakultas Farmasi Unhas waktu itu. Terus long story short, akhirnya gue lulus 3 tahun 9 bulan di sana dengan predikat lulusan terbaik Fakultas Farmasi gitu. Puji Tuhan, waktu itu IPK gue 3,8. Jadi dapatnya predikat summa cum laude untuk S1-nya. Nah, terus jadi biasa. itu cum laude ya? Jadi Hah? cum laude di bawah 4 tahun ya? Iya, ya, summa cum laude. Summa cum laude itu 3,75 ke atas. 3,8 ya ke atas. Kalau udah ngomong soal Oke. pendidikan, langsung banyak yang komen buat tentang pendidikan gua nih. Wah, sama dong. Ya. Iya. IPK-nya beda dikit sama teman-teman gua. Itu 3,8. Iya. Cuman sayangnya IPK tetap IPK doang ya, nggak dipakai doang juga sekarang kok. Oke. Bersyukur gitu ya. Oke. Terus selanjutnya biasanya habis S1 farmasi itu dilanjutin tuh kuliah profesi apoteker setahun. Jadi gue pikir waktu itu gimana ya caranya gue kembangin diri gue nih untuk kuliah profesi ini. Lagi ada kesempatan gitu. Akhirnya gue nekat daftar ke ITB. Padahal di Bandung taunya nggak ada keluarga atau teman waktu itu. Kenapa ITB? Karena setahu gue ITB yang punya kualitas lulusan profesi apoteker paling bagus di Indonesia. Gitu. Ujian prakteknya beneran buat obat. Terus diuji gitu deh. Bersyukur bisa lulus dengan IPK 3,6 ya waktu itu. Jadi dapatnya predikatnya cum laude. Gitu kok. Terus idealnya sih sebenarnya karena gue kuliah profesinya di ITB lebih ke teknologi farmasi kok. Jadi idealnya sebenarnya kerja di pabrik obat di luar kota Bandung yang banyak pilihannya gitu. Kalau kayak Kanita gitu kan di Kalbe itu ideal gitu karena emang di wilayah industri gitu kan. Makasih, Pak. Emang jadi itu memang Koko Felix, ke-mute Koko Felix. Kemute, Felix. di mute sama hostnya gila. Gila, oke. Nah, jadi idealnya sebenarnya kalau profesi apoteker di ITB itu idealnya sebenarnya kerja di pabrik obat kok. Gitu. Cuman karena pada dasarnya gue dari keluarga pedagang nih, gue juga 4 bersaudara sekarang nggak ada yang jadi pegawai swasta gitu, semua jadi pengusaha. Jadi rada nggak asik rasanya kalau kebayang jadi pegawai pabrik obat. Ya masuk kerja jam 7 pagi, pulang jam 6 atau jam malam gitu, jam 7 malam gitu kan. Rasanya bukan tipe kerjaan impian gue lah. Terus udah keburu betah juga tinggal di Bandung waktu itu. Jadi gue pikir ya udahlah kerja pertama gue di Bandung aja. Nah akhirnya cari kerja nih dan nemu kerjaan pertama gue di Klinik Elim di Jenderal Sudirman Bandung. Itu mungkin teman-teman kenalnya sama ini ya, yang dokter giginya gitu kan. Biasanya kalau Klinik Elim dikenalnya itu ya karena murah, karena dari yayasan kan. Nah, diterima sebagai kepala bagian instalasi farmasi di sana di tahun 2013. Gitu, dapat gaji bulanan waktu itu 3,5 juta per bulan kok. Nah, gue dijalanin nih. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? 2013. Oh, 3 juta 2013 kok. ya. Iya. Terus gue udah jalanin nih beberapa bulan nih. Nah, terus gue evaluasi dengan pendapatan segitu aja, nggak bisa buat gue dapetin impian gue gitu. Mau punya rumah dan mobil sendiri sebelum umur 30 tahun. Gitu, akhirnya gue cari kerjaan lain. Ngajar les privat untuk SMP SMA, ngajar Mafiki, matematika, fisika, kimia. Terus gue jualan baju online juga, jualin ke teman SMA saudara gue di Sulawesi. Terus nggak cukup 3 kerjaan, gue cari lagi nih apa yang nambahin. Gue gue jualan kartu Perdana Tri. Jadi kartu Perdana Tri itu gue promosiin lewat Kaskus waktu itu. Gue jual-jualin ke mahasiswa. Terus masukin juga ke toko-toko HP di BEC. Jadi gue kerjain dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam tuh tiap harinya. Bersyukur waktu itu di umur 23 tahun bisa dapat income 8 sampai 9 juta per bulannya kok.
Oh, Terus 8-9 ya. betul, bersyukurlah kan standar lumayan lah sebenarnya dengan kan. berapa banyak kerjaan itu, Lix? Berarti 4 ada kerjaan kok. 4 ya? Buset, rajin banget lu ya. Aduh, benar habis-habisan lah itu, benar-benar pagi sampai malam lah. Tapi benar-benar nggak bisa ini main sama teman. Jadi teman gereja ngajakin main nggak bisa gitu. Wow. Efek sampingnya seperti itu waktu itu tuh. Terus pertanyaannya gimana ceritanya sih ketemu sama Prudential gitu kan? Kerjaan sepadat itu gitu. Nah, karena gue jualan kartu perdana tadi, jadi waktu itu lagi ambil stok baran ke teman di Superindo Dago. Masih ingat banget waktu itu, ya, gue lagi ketemu sama teman, stok barangnya lagi ada di atas meja gitu, di KFC, ya. Terus tiba-tiba didatengin sama cewek cantik gitu, baju rapi, elegan, pakai blazer hitam. Terus katanya kebetulan lagi nyari yang jualan kartu perdana Tri. Kebetulan ketemuannya sama gua katanya. Gitu, ketemunya sama Cimira waktu itu. Jadi ya udah, akhirnya dia pesan gitu, minta dianterin ke kantornya. Nah, gua anterin lah ininya pesanan kantornya, kan gua seneng gitu kan, dapat klien baru mah pasti seneng atau ya. Gua anterin, dan ternyata dia jalanin bisnis di Prudential. Gitu, benar nih modus kata Andre, benar. Modus karena setelah itu dia nggak pernah pesan lagi kartunya. Oke. Cukup sekali kartunya ya. Iya, itu. Oke. Terus dianterin tuh di kantornya. Nah, ternyata dia jalanin bisnis di Prudential kok. Gitu. Dia ajakin gua gabung. Gitu. Cuman waktu itu gue lagi nggak perlu pekerjaan tambahan lagi, gue pikir kan. Dan waktunya pun juga nggak ada. Banyak bener ya. Udah 4 dikerjain kok, gimana cerita mau ini ke Prudential kan. Terus waktunya juga udah nggak ada gitu. Dari pagi bener-bener jam 8 pagi sampai jam 12 malam, itu bener-bener tiap hari. Jadi gue pikir udah nggak ada waktu dan income juga udah oke kan gitu. 8-9 juta per bulan gitu. Jadi gue bilang, nanti gue pikir-pikir dulu ya Cik, thank you buat sharingnya. Gue bilang waktu itu. Terus 2 bulan kemudian gue dikasih kesempatan untuk sakit 2 hari nggak bisa kerja kok. Gitu. Akhirnya ini momentum ini biasanya hal kayak gini momentum nih. Aduh, jadi gue masih ingat banget tuh waktu itu lagi di kosan ya, 2x4 meter, itu kecil, terus malam-malam lagi sendiri waktu itu karena masih jomblo, sampai nangis waktu itu teh. Terus gue doa sama Tuhan, Tuhan tolong tunjukin jalanmu ya Tuhan, gitu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Gitu. Nah, terus abis doa waktu itu teh, tiba-tiba keinget sama Cimira. Gitu. Jadi lu bukan berdoa minta jodoh, aduh Tuhan tunjukkan jodoh. Enggak doa untuk kerjaan kok gitu. Oh, kerjaan ya. Karena di hari yang sama gue ditelepon sama teman gereja gitu. Gue udah berharap wah ini pasti gue bakal dikasih kasihanin nih. Pasti bilang oh cepet sembuh lah gitu ya. Pas ditelepon gue malah dimarahin gitu. Iya, lu tuh kerja kayak gitu pagi sampai malam nggak bisa diajakin pelayanan, nggak bisa diajakin main. Ya ampun, gue bilang Ci, ya udah kalau lu suruh gue berhenti kerja bisnis ini itu ya udah lu kasih gue duit bisa nggak? Ya nggak bisa juga sih gitu dah kata dia. Jadi gue pikir ya nggak ada salahnya lah gitu. Gue pertimbangin untuk join ke Prudential. Jadi ada 2 pertimbangan waktu itu kok, 2 doang pertimbangannya. Yang pertama, ini bisnis tanpa modal duit gitu. Jadi gue pikir sampai gagal pun nggak jalan nggak apa-apa, karena nggak bakal rugi juga kan buat guanya. Gitu. Terus yang kedua, minimal gue dapat pengalaman jualan yang bisa gue pakai buat jualan hal lain, kalaupun sampai gagal gitulah. Gue jualan barang lain, ya bisa inilah bisa ada pengalaman gitu kan. Akhirnya gue hubungin tuh Cimiranya dan ketemuin. Gue nanya, Ci, lu di Pruden udah jalan berapa lama, Ci? Kata dia 5 tahun katanya. Oke, 5 tahun ya, Ci ya. Terus gue nanya, lu income berapa sekarang, Ci? Katanya 52 juta gitu. Kayaknya bohong-bohong ya. Mungkin karena ekspresi gue nggak percaya, langsung dia keluarin SPT pajaknya. Dia keluarin SPT pajaknya langsung berbinar-binar gitu. Udah, wah ini nggak bohong nih dianya gitu kan. Jadi setelah itu,
gue fix join deh sama dia gitu. Kenapa gue putuskan untuk join? Karena gue mikir, gue bandingin sama Cimira nih, kerja 5 tahun, dapat 52 juta sebulan. Nah, kalau gue nerusin kerjaan gue waktu itu, di tahun kelima, bisa dapat income segitu enggak? Belum tentu gitu kan, gue nggak yakin tuh. Jadi oke deh, gue ikut sama dia aja. Gitu kok ceritanya, ketemu dengan Prudentialnya. Tapi ini kalau dilihat-lihat ya, Felix itu hebat ya, ngerjain, udah mah di lulusan-lulusan terbaik ya, udah gitu rajin banget, sampai punya kerjaan sampai 4 ya. Gue bilang itu kalau orang nggak punya endurance-nya, ketahanannya lama ya, kuat ya, itu nggak mungkin kayaknya ya. Itu berapa waktu kemudian terus baru sakit tuh. Mungkin kalau orang biasa nih ya udah langsung sakit kayaknya begitu. Waduh, waktu ketemu aduh ya itu 4 itu kuat banget loh. Iya. Ayo Kak Gibran, gimana nih? Wah, udah di-unmute nih. Oke. Om Felix, gue kenal di Om Felix itu dari kantor sebelumnya ya Om Felix ya. Di Esther Agency dulu fenomenal banget nih satu orangnya, begitu datang agent baru jelegurnya double star club loh, nggak lama langsung double star club gitu ya, predikatnya DSC. Nah pastinya kalau di kehidupan Prudential itu kalau lagi naik turun itu hal yang standar dan sangat biasa Om Felix. Nah hal yang menjadikan Om Felix ini yang benar-benar jadi ngeklik dan mau fokus mutusin full time di Prudential nih. Nah, boleh dong ceritain pas momen apa tuh yang pas bener-bener oke, ini jalan gua deh gitu. Oke, thank you Kak Ibra. Jadi waktu itu pertimbangan gua sampai mutusin full time itu cuma 2 doang Kak. Yang pertama, karena ada peluang percepatan income nih. Ya waktu itu sebulan dengan 4 kerjaan, gue dapatnya 8-9 juta tuh per bulannya. Terus ngeliatin Cimira, ngasih lihat bukti nih di tahun kelima udah dapat 52 juta sebulannya. Nah dari situ gue lihat ada peluang percepatan income yang bisa gue dapetin nih di sini di Prudential. Yang kedua, karena waktunya fleksibel sih Kak gitu. Jadi bisa punya hidup berkualitas dengan keluarga, gitu teman-teman, buat jalan-jalan. Gue nggak perlu minta cuti sama atasan. Gitu. Bisa ngatur waktu sendiri. Kapan tanggal merah dan kapan tanggal hitamnya, kapan aja berdasarkan dengan keputusan gua. Karena ini kan istilahnya kita buka usaha sendiri kan, gitu. Kita mau buka ke tokonya kapan, mau tutup tokonya kapan, kita mau jalanin kapan, nggak masalah. Tapi ingat ada responsibility, gitu, ada tanggung jawab, gitu. Nah, dan yang waktu itu gue pikir juga time will never come back, gitu. Waktu itu nggak bisa kembali, gitu. Jadi gua rasa nggak worth it, kayaknya nggak sepadan gitu. Kalau gue jual waktu gue untuk suatu penghasilan yang tetap. Kalau gue lanjutin jadi pegawai waktu itu. Jadi itu sih pertimbangannya 2 Kak. Kenapa gue mutusin untuk full time di Prudent. Wow. Thank you Om Felix. Salah satunya percepatan income ya Kok Arya ya. Oh ya, Ko Felix pengen nanya nih. Lagi waktu itu kan Ko Felix itu kan waktu mutusin oke gue mau full jalanin di Pro, itu gimana dengan 4 kerjaan yang sebelum-sebelumnya itu kan maksudnya mungkin ada beberapa orang pertimbangan bahwa aduh ya gue udah lumayan banget gila ya dapat buat 9 juta gitu ya, dan tiba-tiba lu mutusin yang masih buat pada akhirnya yang cuma dilihat oke, gue ngeliat satu bukti bahwa orang yang ngajakin gue ini punya income percepatannya luar biasa. Sebegitu yakinnya, padahal belum dapat, lo nggak ada, baru di kertas doang. Apakah yakin kita udah dapat nih, udah dapat. Itu sebegitu yakinnya ya gitu. Apakah yang ngebuat lo yakin itu? Kenapa? Oh ya itu benar-benar modal fight doang sih kok, karena gue ingat banget tabungan gue waktu itu cuma 9 juta waktu full time itu tuh. Jadi benar-benar apa ya namanya? Gue tutup semua tuh, gue benar-benar close semua kerjaan gue 4 kerjaan itu. Dan gue ingat banget dengan tabungan 9 juta, gue komitmen sama diri gue, Lex, lu nggak boleh minta apapun dari orang tua gitu. Dan orang tua pun udah ngajarin anak-anaknya bahwa kalian mau pinjam duit boleh tapi balikin gitu. Gue pikir malas juga ya pinjam duit dari orang tua. Pokoknya gue punya tabungan 9 juta dan gue bilang sama diri gue, ini adalah modal lu untuk hidup. Pokoknya lu nggak bisa jalan di Prudent, lu nggak bisa makan, terserah lu gitu. Jadi benar-benar habis-habisan waktu itu.
Di benar-benar gue Oh. benar-benar full time habis-habisan di Prudent gitu. Kenapa? Karena gue lihat emang peluang ini bisnis impian kok gitu. Namanya semua waktu bisa diatur, modal nggak ada gitu. Dan yang paling gue suka adalah gue dapet suatu hal yang sepadan dengan kerjaan gue gitu. Kalau gue kerja di pegawai nih, jadi pegawai swasta atau pegawai negeri, gue rajin kerja, tapi orang di samping gue dapat gaji sama, tapi income-nya sama gitu. Menurut gue itu nggak adil gitu. Itu nggak adil banget tuh. Gue nggak terima. Gue pengen kerjaan yang gue harus kerja banyak, gue dapat banyak. Gue nggak kerja, gue nggak dapat duit. Itu yang menurut gue sistem yang fair ya gitu. Itu yang membuat gue senang banget di Prudential kok. Habis-habisan benar-benar waktu itu. Lu berarti benar-benar di brief kan sama Iya benar. Di brief. Tapi kalau dari orang tua lu sendiri gimana? Waktu lu tahu bahwa lu sebenarnya punya income itu udah oke dengan 4 kerjaan ya. Begitu lu tiba-tiba memutuskan, gua mau di Prudential aja nih, mah, Pak gitu. Nah, itu mah papa lu shock nggak tuh? Oke, itu seru banget sih kok karena kalau dengar cerita gue tadi, gue tuh asalnya dari kota kecil kok di Sulawesi Selatan, bukan kota besar. Jadi kebayang tuh, kok Arya kebayang aja deh gitu. Punya anak lulusan ITB, udah digedein, udah dibagusin sekolahnya, kuliah jauh-jauh, kuliah merantau sampai di Bandung gitu, di Jawa. Terus tiba-tiba baru setahun kerja minta full time di asuransi. Kebayang gitu kan, ya orang tua gue shock banget waktu itu gitu. Terus dia nanyain, apa yang lu lihat dari bisnis ini gitu. Jadi akhirnya gue sharing, Mak, gue percaya bisnis ini bakal cocok buat gue gitu. Percaya deh sama gue gitu. Gue kasih lihat buktinya. Kasih gue waktu 6 bulan untuk buktiin gue cocok di kerjaan ini. Dan bersyukur karena memang basicnya keluarga gue keluarga pedagang, jadi kita dibebasin untuk milih apapun usaha yang kita pilih gitu. Nggak masalah. Jadi orang tua gue juga percaya bahwa pilihan gue itu adalah pilihan yang tepat buat guanya. Tapi bukan cuma orang tua gitu. Waktu itu serunya ada, yang seru sih dari saudara ya, dari Koko. Karena gue anak kedua, Koko gue anak pertama waktu itu bisnisnya lagi berjaya-berjayanya. Bisnis getah pinus. Jadi gue ingat banget di waktu itu tuh 2015, dia nawarin gue untuk gabung ke bisnisnya. Karena Koko gue itu, dia tamatan SMA kok. Tamatan SMA nggak lanjut kuliah dan bisnisnya lagi bagus. Jadi kebayang gitu kan. Dia benar-benar ngomongin gue, lu ngapain sih kerjaan di asuransi? Lu udah digedein sama mami, disekolahin bener-bener. Ngapain jalan di Prudent gitu? Udah lu balik aja ke Sopeng, kata dia. Gue kasih gaji lu 15 juta. Waduh. Godaan, lu kasih gaji lu 15 juta sebulan. Udah 15 sampai 20 juta dia bilang tuh. Udah lu balik aja, ngapain lu kerjain asuransi? Wah, itu mah benar-benar mengena harga diri gitu ya. Benar-benar gue rasa, wah nggak boleh kok. Gue bilang, gue percaya suatu saat nanti lu lihat hasilnya ya. Gitu. Lu suatu saat lihat hasilnya bahwa gue bisa berhasil di sini. Dan bersyukurnya karena di Prudent lancar dan ternyata bisnis Koko gue sekarang lagi nggak bagus kok. Jadi malah gue yang sekarang bantuin dia. Jadi kebayang waktu itu kalau gue salah ambil keputusan, gue ikut sama dia, gue sekarang jadi merana tuh di Sopeng nggak ada kerjaan karena bisnisnya lagi stuck sekarang gitu loh. Gue sekarang malah yang bantuin dia gitu. Bersyukur. Memang keputusan yang kita ambil dulu itu ya sangat menentukan ya sampai sekarangnya gimana kondisi kita ya. Jadi memang nggak akan ada yang pernah tahu. Yang memang kalau kita bisa lihat bahwa nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi tiba-tiba ada pandemi kayak gini, ya mungkin orang berpikir bisnis yang kayak kita ini yang luar biasa yang bisa bertahan. Ya cuman nggak ada yang tahu ya nggak sih. Makanya kita menurut gua kita saat ini dikasih kesempatan, dikasih lihat ya ada ya mungkin satu sisi kita ada bersyukur ya ngelihat di kondisi saat ini bahwa kita punya ketahanan bisnis yang luar biasa dan kita nggak pernah tahu 10 tahun 20 tahun ke depan akan ada pandemi yang kayak gimana lagi nih ya. Jangan sampai begitu ada pandemi lagi ya bisnis yang kita jalani itu kita udah nggak tahan ya diulang lagi ya jadi nggak tahan lagi. Nah justru bisnis ini udah membuktikan ya perang dunia ya sih pandemi ya disaster wah udah tetap bisnis kita masih bertahan. Wow boleh kasih aplaus teman-teman buat Felix. Wow keren banget ya.
Kok Arya pengen nambahin juga nih buat Felix. Tadi ucapannya Felix keren banget ya, ingin ngebuktiin ke orang tuanya bahwa Felix bisa survive, bisa maju di bisnis ini. Kebukti nih tahun kemarin, untungnya pas lagi acara graduation dan celebrationnya yang startup, belum ada pandemi ya, Lix ya. Jadi masih bisa bawa orang tuanya loh kok ke Bandung untuk ngelihat Felix naik panggung. Wah, itu menurut itu harganya udah nggak bisa pakai rupiah lagi tuh, ya. Yes. Coba kalau sekarang celebrationnya di layar doang, kayaknya biasa lah ya. Nah, tapi masih ada kesempatan orang tua, ibu dan bapaknya duduk di depan ngelihat Felix naik panggung. Wow. Itu pasti bangganya itu ya melebihi kelulusan ya. Gue juga bersyukur, even gue nggak lulus, nyokap gue lihat promosi mah bangga banget, minimal ada yang lulus lah ya, lulus promosi. Keren banget Felix ya. Nggak nyangka ya sih bahwa hari ini tahu sedetail itu ya, bahwa perjalanan tuh yang ngelihat dari lulusan terbaik ya nggak sih, udah gitu kerjaannya luar biasa dulunya ya, punya endurance yang kuat yang sampai tahu kerja apa, bahwa gua ini lakuin ini buat siapa ya. Dan ternyata di keluarga lu sendiri juga seru juga ya, apalagi keluarga pedagang juga ya. Tapi begitu diceritain sama juga orang dagang, begitu ngelihat cuannya, cuannya ya, cuan haule bisa nih Mak ya. Aduh ya, oke. Langsung oke. Flix. Nah, kalau lu begitu udah ketemu di bisnis Prudential ya, di udah jalanin ya, terutama di legacy ya nggak sih, di legacy. Nah, apa sih yang lu rasain ya ketika lu itu udah di tengah-tengah keluarga legacy, apa yang lu rasain ya, apa yang lu ngerasa bahwa ini berbeda loh dengan di luar sana gitu, selama pengembaraan lu ya nggak sih, gitu. Oke. Di legacy ya, jadi jujur sih kesan pertamanya kaget ya kok pertama kali ke legacy. Yang gitu. Jujur ya, yang pertama ya, jadi begitu lu datang jreng, lu kan lihat dong ya, waktu gue inget banget lagi itu lu kita masih di pasca 178 ya, begitu datang dan lu, gua inget ada beberapa banyak orang yang ngasih segerombolan lah ya, dan masuk mungkin lu sangat aneh yang ngasih, ini orang apaan nih ya, kok rame-rame banget. Beda banget jujur. Jadi ya kaget sih kesan pertamanya kok pertama kali ke legacy gitu. Masih ingat awal disambut baik sama keluarga baru di legacy. Masih ingat MC-nya waktu itu Ko Riko sama Ko Arya gitu. Cara bawaan acaranya tuh asik banget waktu itu. Gitu. Terus berjalan 3 bulan pertama tuh di legacy masih penyesuaian kok. Asa aneh aja rasanya. Ada kantor yang di dalamnya bahas mengenai bidang spiritual, hubungan sama Tuhan, terus hubungan sama keluarga ya dibahas, cara ngedidik anak, hubungan sama teman, ya relationship, bahas mengenai kesehatan. Jadi asal suasana baru aja gitu, karena yang sebelumnya kan ngerasanya fokusnya ke duit aja gitu. Jadi api aja gitu, omset aja. Udah itu doang yang kebanyakan dibahasnya yang dulu mah gitu. Nah, setelah berjalan, gue baru nyadar hal itulah yang buat perkembangan legacy keren banget. Karena punya fondasi yang kuat kok. Karena punya value, hidup itu perlu seimbang. Dari situlah gue mulai mengenal istilah bantu orang, sama bantu kehidupan orang. Gitu. Nah, dari sinilah gue belajar bahwa di kantor ini tuh semua di dalamnya keluarga. Saling ngebantuin satu sama lain, saling support, gitu. Lingkungan yang positif banget. Dan training dan meetingnya pun nggak perlu serius gimana gitu kan, bawaannya enjoy. Jadi datang ke training tuh bukan beban yang didatangin, tapi benar-benar keseruannya, enjoy-nya gitu. Jadi senang aja gitu ikutan di legacy itu. Dari kantor ini juga gue belajar tentang pentingnya leadership, bahwa hidup itu ternyata perlu value, kita perlu punya greatness, bahwa hidup kita itu perlu connected to God. Nah, sehingga kita itu perlu punya hidup yang signifikan. Signifikan maksudnya gimana? Bukan cuma kita yang sukses, tapi kita perlu membuat hidup orang lain sukses juga gitu, dan berdampak orang lain gitu. Makanya bersyukur bisa dikenalin dengan komunitas legacy kok, sehingga gue bisa punya kehidupan yang berkembang juga. Yang tadinya punya 4 kerjaan, dapat 8-9 juta per bulan, ya sekarang dapat rata-rata beberapa kalinya lah gitu dari hasil full time di Prudential.
nggak perlu ngerjain 4 kerjaan lagi, tapi bisa dapat berkali-kalinya gitu. Yang tadinya tinggal di kosan 2 kali 4 meter, galau-galauan di sana, kemana-mana naik motor, gitu. Sekarang bisa beli apartemen dan beli mobil sendiri, pakai uang sendiri, gitu. Sebelum umur 30 tahun. Jadi ya mulai melalui legacy inilah Tuhan udah ngasih gue kesempatan untuk dapetin impian pertama gue kok. Jadi gue bersyukur banget bisa diklaim sama legacy. Tadi. Gitu kok. Berarti waktu Felix itu ngedapetin apa bisa beli tempat tinggal, bisa apartemen sendiri, yang masih bisa mobil sendiri itu before 30 ya, di bawah 30 ya. Lagi itu. Iya, di bawah 30 gitu kok. Hebat. Terwujud impiannya akhirnya kok, ini lewat legacy nih. Terwujud impiannya, thank you banget buat teman-teman yang udah support. Tapi kalau dari Felix sendiri kan dibilang bahwa legacy itu punya satu training ya, satu yang bisa kita kasih masukan ya. Tapi buat Felix sendiri tadi kan dibilang bahwa oke, gue bersyukur secara materi gue bisa mencapai impian gue ya, bisa dapat mobil, bisa dapat apartemen, bisa dapat income ya tentunya. Tapi apa yang Felix berasa di dalam diri Felix itu yang merasa bertumbuh nih di sisi yang non materi nih ya. Dari Felix sendiri, mungkin dulu gue begini loh, tapi setelah gue di sini yang asli banget ya. Teman-teman, itu ini kok Andre ya, dasar. Tadinya gue mau pengangkat value dulu ya, udah dari materi yang ngasih value, ya langsung di cut sama gue. Oke, dan value masih single yang itu. Tapi jadi ngomongin dulu kan nih. Oke, ini apa nih? Yang gue bilang tadi kok, yang gue dapat dari legacy itu, yang faktor yang paling utama adalah bahwa hidup kita itu perlu seimbang gitu loh. Jadi bukan cuma duit aja, omset aja yang dikejar, tapi hidup yang seimbang itu ya connected to God tadi, itu bidang spiritual. Kita perlu ngelihat pendidikan kita, training kita gimana, hubungan kita sama keluarga gimana, hubungan relationship kita kayak gimana, dan lain-lain gitu. Hidup seimbang gue dapat dari legacy gitu. Dan ya itu juga tadi kok mengenai punya hidup yang berdampak. Jadi kita jangan mau sukses sendiri doang gitu, tapi ajakin orang-orang sekitar kita buat sukses bareng. Kita kasih lihat peluang bahwa bisnis ini tuh bagus banget. Kita bisa bantu banyak orang, kita bisa ditunjukin ke mereka juga bahwa ada bisnis sebagus ini. Jadi gue pikir, wah ini positif banget kok di legacy itu. Seneng banget, happy banget. Ya, senang banget gue juga ngedengarnya kalau Felix bisa dapetin semua itu di Komunitas Legacy. Cuman sayangnya adalah Felix belum mendapatkan satu hal yang di Legacy dia bisa kasih sebetulnya. Ya. Jodoh juga bisa dapat Felix. Gak percaya. Lu nggak lihat banyak leader di sini ya. Yang pada akhirnya menemukan tambahan hatinya di Legacy. Iya. Nanti satu yang terakhir nih Kang Ibra nih ya, tiba-tiba gue. Oke. Iya benar. Teman partner, teman-teman leader kalau punya adik cewek, punya sepupu yang udah siap, udah ada, mobil udah ada, siap dikawin ini mah. Benar banget ya. Ini Felix itu kalau dibilang boleh hidup fulus tapi separuh hidupnya belum ada nih, satu belum, ayo mesti dicari nih Felix ya. Ya, aduh, separuh nafasnya itu dicari, separuh nafasnya. Sekarang kalau gue nggak mau nafas itu lagi. Nanti, iya, tolong nanti direkomendasiin kok ya siapa gitu yang bisa di ini ya. Itu mesti tanya sama Kang Ibra. Kang Ibra baru ya menuntaskan masa lajangnya soalnya. Dan dapat partnernya juga dari Legacy ya. Tapi Arya kan perlu di ACC dulu sama Mira, sama leadernya perlu ACC dulu. Iya. Oke, sudah belajar sama Kak Ibra ya. Mana sih leadernya? Coba mana kameranya on dulu mana? Biar kita tanya dulu ke Arya. Mana sih leadernya? Yang mana sih? Oh ini namanya leadernya nih. Coba saya hello dulu dong. Mana coba? Iya, mana leadernya? Gak ada apa ujuk-ujuk nongol ya sekarang ya. Hai Mira, udah lama banget gak ketemu. Apa kabar? Baik. Nah, teman-teman, ini kenalkan ini Mira Natalia, ini leadernya langsung dari Felix ya. Jadi kita kenalkan kepada teman-teman dan partner-partner yang baru bahwa inilah sosok leader yang menjadikan Felix hari ini. Inilah Mira. Biasa ya, Mir? Gila.
Leadernya cantik banget ya. Loh, baru bangun. Masih gadis loh ini, leadernya masih gadis. Oke. Thank you Mira, thank you banget. Yuk. Ya, thank you Mir. Ya. Kita lanjut kok Arya. Yes. Allahu Akbar. Oke ya. Jadi, nah ini penampakan dari leadernya yang tadi dibilang ya, yang dibilang wah cantik. Leadernya si cantik ya, Cici Mira ya, yang berhasil ya membangun timnya bersama Felix nih. Oke. Nah, Lex ya. Kalau tadi udah dengerin maksudnya apa yang lu dapetin ya secara value, secara materi juga gitu ya. Dan tentunya hal-hal itu perlu perjuangan ya, Lex ya. Gitu. Nah, apalagi di tengah-tengah sekarang nih, ya kita nggak cerita yang dulu-dulu, tapi gue ceritanya pengen tahu yang sekarang nih. Karena dari tahun kemarin, tahun ini ya kita tahu ngalamin masa pandemi ya, masa-masa yang seru lah, gue bilang di luar sana seru banget, termasuk kita juga ngalamin masa pandemi ya di bisnis ini. Nah, stretching apa sih hari-hari ini yang Felix rasain gitu di masa-masa sekarang ini nih? Oke. Wah, ini kalau mengenai stretching ini seru nih kok nih. Yang gue rasa sih dibanding tahun lalu itu, dibanding tahun 2020, bedanya banyak banget kok dibanding tahun ini. Itu di akhir tahun 2020 tuh gue ada evaluasi diri. Terus gue mikirin nih, kurangnya tahun ini apaan sih? Dan yang gue dapat jawabannya adalah gue kurang nurut sama leader. Tahun dimana masih nggak mau ambil tanggung jawab nih. Masih nyalahin orang lain dan keadaan. Oh iya, performa gue, kerjaan gue kurang bagus nih. Karena alasannya di luar gue. Bukan karena gue sendiri alasannya. Jadi akhirnya gue ambil keputusan nih. Ambil komitmen di sepanjang tahun 2021, gue pengen nurut sama leader. Apapun yang, karena kok Cimiranya tadi ini ya, lagi membesarkan anak fokus, jadi mungkin teman-teman yang baru tahu, mulai 2019 pertengahan itu, gue dibimbing sama Ko Andre, gitu. Jadi, gue di tahun 2021 itu, gue ambil komitmen di sepanjang tahun 2021 ini, gue pengen nurut aja sama leader. Apapun yang Ko Andre omongin tuh, gue turutin dah, gitu. Udah percaya 100% aja sama dia. Seseorang yang udah terbukti leadership-nya, gitu. Jadi, itu komitmen gue kok di tahun 2021 ini. Itu stretching-nya gue. Yang gue dapat apa? Ya, di kuartal 1 ikutlah Elevate AD sampai sekarang. Gitu. Wow. Terus itu kan mulai dari akhir tahun lalu kan Elevate AD. Ditanyain, ini teman-teman gimana? Gitu. Gue nanyain sama Ko Andre, gue perlu nggak ikutan ini? Oke. Perlu nih. Ya udah, gue ikutan dah. Gue lanjut. Terus dari 1 Januari 2021 sampai hari ini diminta laporan poin Algranum atau OCS. Setiap harinya diminta ke grup leader direct AAD-nya Ko Andre gitu. Ada Ko Cimira juga di sana. Siap, gue jalanin. Pokoknya Ko Andre ngomong apa udah gue nurut aja dah. Udah komitmen gue sepanjang tahun ini seperti itu kok. Di kuartal kedua nih, Q2, diminta ikutan coaching Ko William. Aduh, bayar lagi nih, gimana ya? Gue nanya sama Ko Andre, kok gimana, kok ikutan nggak ya? Ikut, Lex, lu perlu ikut ini. Siap kok, gue ikutan, daftar. Gitu. Diminta meeting tim direct nih, tiap minggu. Dan ngadain NBO untuk directnya Ko Andre tiap 2 minggu, dijalanin aja pokoknya. Jadi di kuartal 3 ini, diminta jalanin Vision Day nih, ke partner-partner kan, ke grup leader, ya udah siap gue jalanin aja. Jadi diminta apapun gue jalanin dah pokoknya. Itu udah komitmen gue di tahun ini kok. Karena udah terbukti nih gitu. Jadi tahun 2021 itu stretching-nya Felix ini berusaha buat apa? Mau nurut leader ya, follow leader ya. Oke, ya benar kok. Dan gue pikir-pikir Ko Andre itu belum satu hal yang mesti Felix turutin. Nah, itu kan luar biasa. Ko Andre udah terbukti soalnya kok gitu, leadership udah terbukti, ngapain gue gak nurut? Iya, terbukti gitu loh. Terbukti dengan 3 gitu. anak loh, dengan 3 anak loh. Kalau lu ngomong buktinya,
bukti PPH mah udah biasa, tapi bukti 3 anak itu yang stretching bener-bener buat stretching sesungguhnya, Lik. Terus gue pikir-pikir sih gitu waktu diminta sharing kemarin tuh gue mikir-mikir gitu, yang gue jalanin selama 7 bulan ini untuk keuntungan leader gue nggak? Bukan untuk keuntungan Pandai kan gitu. Apakah tujuannya buat gue susah? Kagak. Bukan itu juga gitu. Jadi untuk siapa gitu? Sebenarnya tujuannya buat apa? Ya untuk kepentingan gue juga kan, gitu. Biar gue bisa di stretching, biar kapasitas gue bertambah, gitu. Biar gue siap ke level berikutnya. Jadi ya udah nurut aja sama leader. Karena percaya nggak ada leader yang mau sesatin kita gitu. Itu yang gue percaya, bahwa leader adalah orang pertama yang mau kita sukses di bisnis ini, yang selalu support kita gitu. Intinya sebenarnya kan ikut masuk ke sistem aja gitu kan, kok ikut wave kantor aja dan nurut sama leader. Jadi ingat share-nya Ko Andre, pain with a purpose gitu. Jadi ada hal-hal yang kita perlu jalanin gitu. Tapi bukan nggak ada tujuan, tapi ada tujuannya gitu. Tujuannya buat siapa? Ya kita sendiri dan tim kita gitu. Bukan untuk tujuannya leader. Bersyukur untuk banyaknya hal yang lebih baik sih kok tahun ini dibanding tahun lalu. Oh gitu. Wow. Keren Felix. Wih. Mantap Oke. Om Felix. Oke. Selanjutnya Lanjut, ya, Korea. Oke. Lanjut. Felix, kalau gue perhatiin ya, karena kita satu grup dengan Ko Andre, aktivitas lu luar biasa, Algranum jangan ditanya, kita perlu laporan terus antara lu dan gue, itu balapan poinnya ya. Tapi itulah pain with purpose ya, bagian dari kerjaan kita sehari-hari. Nah, boleh dong ceritain sama Felix tentang apa yang bikin Felix ini endure ya? Oke. Kalau boleh gue izin kutip ayat Alkitab ya teman-teman ya berhubungan sama ini. Itu Pengkhotbah 11 ayat 6. Ini taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baiknya. Gitu. Jadi ini sih salah satu yang bikin gue endure ya, karena aktivitas kita itu bantu orang dan dengan bangun kehidupan orang lain tetap dijalanin aja gitu. Walaupun belum kelihatan hasilnya saat ini, tetap aja ngelakuin hal baik dengan menabur benih gitu, dengan bantu orang, dengan bantu kehidupan orang. Karena kita nggak tahu mana yang akan berhasil, mana yang akan memberi tuayan gitu loh. Kita nggak tahu, jadi jalanin aja. Jadi gue belajar untuk take responsibility, bahwa 100% sukses dan gagalnya hidup gue adalah tanggung jawab gue sendiri. Bukan tanggung jawab keluarga, atau tanggung jawab pemerintah, atau prudensial, atau bahkan Tuhan. Karena jangan sampai misalnya nih, gue cuman nonton Netflix seharian di rumah gitu kan, atau main game seharian di rumah, terus pas income lagi nggak bagus, nyalahin pihak lain. Ya, bahkan bisa aja kita atau gua sendiri nyalahin Tuhan. Padahal Tuhan udah siapin semua hal-hal terbaik buat kita. Udah nyiapin ladangnya gitu. Ya kita tinggal kerjain doang gitu kan, tinggal jalanin doang gitu. Jadi ya kerjain bagian kita, dan kalau kata Fania kemarin, let God be God. Biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Tapi kita perlu mengerjain bagian kita juga. Jadi gue percaya juga bahwa aktivitas dan semangat gue adalah 100% tanggung jawab gue sendiri. Tercapai atau enggaknya goal atau impian gue adalah tanggung jawab gue sendiri. Kalau gagal jangan salahin pihak lain. Gitu. Jadi take responsibility. Gitu. Itu sih Pak Arya. Boleh kasih aplaus teman-teman ya. Keren banget. Daging semua daging. Hebat. Sirloin, kasih lemak dikit. Keren ya. Masih muda, single dan bertanggung jawab. Wah, itu udah sesuatu. Ayo guys yang ngerasa masih single juga. Kok Anda tadi udah bilang kok, kan Felix bilang mau ngikutin leadernya. Leadernya tadi udah bilang
segera menikah. Wah, berarti tahun ini ditunggu. Jadi fokusnya cuma cari satu orang aja, tapi untuk seumur hidup. Satu orang doang ya. ya. Satu orang Seumur aja. hidup. Memang nggak pernah tahu dari sekian banyak kita nggak tahu, tapi buat seumur hidup loh. Oke. Keren banget ya, senang bahwa melihat benar yang Felix bilang ya, Kang Ibra ya, bahwa ini ada tanggung jawab kita ya. Banyak mungkin waktu ketika pandemi nyalahin kondisi ya nggak sih? Ini kondisi sih ya, pandemi nih yang nggak sih. Jadi kita merasa bahwa segala aktivitas terbatas. Padahal kalau kita boleh sadari bahwa semenjak pandemi ini kita aktivitas jadi sangat tidak terbatas loh, benar nggak? Dari Bandung mau ke Bali, ya Bandung mau ke Solo, ke Jogja, Papua, semuanya bisa sekarang. Jadi membuat tidak terbatas sama sekali sebetulnya ya. Bukannya terbatas. Dulu kita kalau mau punya tim di Papua gimana caranya? Susah banget. Tapi sekarang sangat mudah ya nggak sih? Bahkan dibilang meeting mau langsung ke belahan ke dunia manapun bisa sekarang ya. Justru sekarang ini saat-saatnya ya kita untuk membangun tim yang nggak sih? Ini adalah saatnya karena dimanapun kita bisa. Gitu, keren banget. Nah, wah ya tambahan, Ko Felix ini punya agent satu loh di Malaysia. Di Malaysia? Oh ya, ada di Selangor. Itu. Selangor. Oh ya? Oke, betul. Ada di Selangor. Jadi kalau kita lagi meeting itu beliau muncul, ya. Jadi dunia sudah berubah. Sudah berubah, banyak perubahan. Betul itu ya. Hebat. Oke, Rix, kalau buat hari-hari ini, Rix, kita tahu bahwa ini hari-hari yang seru banget ya sih, hari-hari yang bikin kita semangat ya. Tapi buat Felix sendiri nih ya, berhubung tema kita setahun adalah Faith It Until You Have It. Apa sih faith-nya Felix sendiri ya? Buat tahun ini, apa faith-nya nih? Karena kalau boleh dibilang waktu Felix join di Business Pro aja itu udah pakai faith, ya nggak sih? Dengan faith and brave, ya nggak sih? Nah, tapi kalau buat masa saat ini nih ya, tahun 2021 apa yang faith-nya Felix tuh? Apa tuh? Nah, kita pengen tahu, cerita dong. Wah, faith it until you have it ya. Oke. Jadi belakangan ini lagi fokus bangun kehidupan beberapa orang sih kok. Gitu. Tahun ini punya goal promosi AD dan promosiin 2 orang partner ke AD. Gue pengen jadi a leader who create others leaders gitu. Gue pengen jadi pemimpin yang mencetak pemimpin lainnya. Gue kemarin baru aja ditanyain sama salah satu partner gue. Dia nanya gini, kok lu pernah capek nggak sih ngejalanin bisnis ini? Terus gue jawab gitu, ya pastilah pernah gitu kan. Udah jalan 7 tahun mah pasti ada aja lah capeknya, down-nya. Tapi gue bilang selama kita masuk ke dalam sistem, ikut meeting, ikut training, ikut coaching, nurut arahan leader, pasti semangatnya mah aman. Dan gue yakin yang dijalanin sama Legacy pun udah sejalan sama faith dan goal kita. Jadi kita bisa ambil bagian dalam visi Legacy. Itu kok. Jadi gue pikir itu faith belakang ini kok. Benar-benar untuk bangun kehidupan orang-orang sekitar gue kok. Jadi bukan hanya gue yang menikmati hasil dari bisnis ini, bantu orang punya proteksi, tapi gue pengen orang-orang sekitar gue juga punya kehidupan yang seperti itu. A leader who create a leader kok. Wow, keren. Mau bagian dari visinya dari 1000 leader nih, dari 1000 leader ya, visinya Legacy disebut membangun banyak hidup orang nggak sih? Ya keren banget. Jangan lupa juga sih, jangan membangun hidup orang aja ya, tapi membangun rumah tangga juga itu nggak kalah pentingnya ya. Iya, balik lagi. Kita lain banget kayaknya. Tenang Felix, gua juga tempo hari digituin terus akhirnya jadi. Nah, iya. Berdua ini sama dari juga ya. Karena kita bertiga ini direct Andre loh, karena gue tahu banget Pak Andre kalau gue diingetin membangun hidup orang, yes ya, hidup pasangan lu juga perlu dibangun sayang. Itu tuh, ini kok Andre lihat kan, kok Andre sama timnya suka diceng-cengin tuh, ini partner gue itu, seneng gue lihat lu diceng-cengin kok. Tuh. Ini mana-mana follow the leader, ini kayak gini nih. Ini leader yang diceng-cengin sama partner. Benar. Keren. Itu artinya doa Felix. Amin. Oh iya benar. Benar. Ini udah terbukti.
Kalau ngomong sedikit melenceng ya, gue inget banget lagi waktu itu Ko Andre itu pernah menceritakan visinya buat Kang Ibra waktu di Sydney, tapi nggak nyangka ya setelah berapa tahun kemudian bener loh ya Kang Ibra akhirnya menikah. Luar biasa loh. Waduh, sekarang masih inget. Itu sih masih ingat banget ya. Dan ini visinya ini akan segera ditanamkan buat pribadinya seorang Felix ya. Tenang ya, udah ada buktinya. Ko Andre imanin loh. Masih ingat banget, masih ingat banget itu. Habis ini kayaknya langsung diminta ini nih, habis ini langsung diminta coaching one on one sama Ko Andre nih. Leaks yang kurang ini nih Leaks. Gua ini lagi membantu Felix pagi hari ini ya di 84 orang partisipan. Ya gua ngerasa ya 1:84 adalah satu man nyantol kali. Masa nggak ada sama sekali diumumin. Oke ya. Lanjut lagi Kang Ibra. Oh, kalau pertanyaannya cukup kok Arya, tapi kita lempar dulu. Barangkali teman-teman ada yang ingin tanyakan kepada Felix, mangga boleh langsung open mic aja. Yes. Boleh teman-teman ya kita kasih kesempatan buat ada yang tanyakan? Ada yang mau tanya ya buat seorang pribadi ya Felix ya ngasih apa aja ya teman-teman boleh tanya ya bagaimana perjuangannya Felix ya dengan apa yang diperjuangkannya ya. Kalau buat hal yang lain juga boleh ya Felix. Boleh kan? Apa aja selain pertanyaannya kapan married? Enggak. Ya, memang kita itu nggak akan pernah bisa jawab kapan married-nya kalau belum menemukan pasangannya, Lis, gitu ya. Nah, itu dia benar pasangan dulu kan kok gitu ya. Iya, benar. Iya. Setuju. Oke, guys, ada yang mau tanya teman-teman? Ya. Boleh banget. Yang mau tanya. Oke. Kalau memang udah dirasa cukup, ya ngasih udah dapetin banyak yang dapat sesuatu dari Felix, boleh ya kasih virtualnya, jempol virtualnya. Nah, mana dapetinnya? Oke, wow. Oke. Sekali lagi, Felix, oke, thank you banget ya ngasih. Kita pagi hari ini dikuatin banget ya dengan perjalanannya Felix ya. Mau dari dulunya ya sampai sekarangnya nih ya. Apalagi terutama ya Felix ceritain di masa pandemi ini apa yang menjadi influence Felix ya, jadi faith-nya Felix ya. Itu awesome, itu luar biasa banget. Oke, nah tentunya yang ngasih kita akan punya closing statement yang luar biasa. Yes, dari siapa? Tentunya dari orang yang memberikan visi buat kalian berdua. Yes. Nah, spesial untuk visi yang satu itu ya. Waduh ya. Udah deg-degan nih pasti nih. Ayo Andre, boleh Andre. Silakan Ko Andre. Thank you Ko Felix. Hari ini sessionnya berbeda seperti biasanya ya. Kalau biasanya itu yang sharing, yang memotivasi. Kok kali ini kayaknya Arya yang memotivasi Felix nih kayaknya hari ini. Kan kita satu keluarga, Andre. Iya. Cindy, gue ada WA-in foto, tolong diposting di WA. Oke. Nah, jadi teman-teman, saya punya banyak cerita bagus tentang Felix. Saya percaya Mira juga sebagai leadernya punya. By the way, tahun kemarin Mira itu seru karena anaknya saya tahu seru banget. Jadi hanya case-nya Felix ya by the way yang boleh Felix tiba-tiba kita bantu. Yang lain jangan ada pikiran aneh-aneh ya, nggak boleh. Oke. Nah, jadi saya bersyukur melihat sebuah contoh dari Ko Felix bagaimana pribadi yang benar-benar bertanggung jawab. Benar-benar pribadi yang take responsibility. Akhirnya karena responsibility-nya itu, Felix boleh punya banyak hal yang banyak orang lain menurut gue nggak punya Ko Arya, Pak Ibra. Nah, saya mau cerita sebuah hal yang Felix pernah cerita di meeting tim kita nanya, salah satu item yang gue nanya kalau di meeting tim. Oke. Dan saya nggak minta izin sama Felix, karena kalau minta izin, Felix nggak akan mau diceritain gitu ya. Dan karena ini bagus banget, karena Felix nggak mau diceritain, kalau misalnya gue diceritain, maka hubungan saya sama Felix jadinya nggak bagus. Tapi ini menurut gue hal yang bagus karena di umurnya Felix pun saya nggak ingat, cuman kayaknya belum. Jadi satu kali kita pernah diskusi dan nanya, Lex sama semua tim ya, kalian berapa sih ngasih sebulan ke orang tua di rumah? Berapa sih yang lu kasih ke mama, ke papa gitu ya, ke orang tua berapa? Nah, sekali lagi saya nggak minta izin, cuman Felix pernah cerita,
Jadi Felix setiap bulan Felix itu ngasih ke mama papahnya di apa tadi Sopeng ya? Sopeng. Ya kok Sopeng. Sopeng itu. Sopeng. Di umurnya Felix gitu ya, yang masih dulu tahun waktu gua nanya mungkin masih umur 30 kali ya. Adalah Felix bisa ngasih setiap bulan 5 juta ke mamahnya. Wow. Menurut saya itu sebuah hal yang asik banget tuh. Ya nggak? Hal yang menyenangkan banget di umur yang Felix even belum married. Felix bisa ngasih setiap bulan 5 juta ke rumahnya. Tentunya pada dasarnya hampir semua orang tua itu nggak expect untuk anaknya ngasih. Enggak. Saya percaya kebanyakan orang tua bukan begitu. Tapi tentunya orang tua akan seneng banget dan itu menjadi sebuah bentuk kasihnya kita, ekspresi kasihnya kita ke orang tua adalah lewat kita bisa ngasih ke orang tua. Dan ketika Felix bisa ngasih itu, saya lihatin bagaimana Felix boleh maju terus di kehidupannya dia, oke, di disiplinnya boleh maju terus, di endurance-nya maju terus. Selama setahun ini rekrutnya banyak, oke. Ada yang tadi benar, ada yang Lina, ada yang di Selangor ya, masih di Selangor, oke. Bantuin orang, join field work, justru saya melihat bahwa banyak pintu-pintu hari ini terbuka. Banyak kesempatan hari ini justru terbuka bagi orang-orang yang siap nih. Oke, bagi orang-orang yang bisa melihat sebuah kacamata paradigma yang bagus. Menurut gua hari-hari ini tuh justru keren banget nih kok Arya, Pak Ibra. Mereka bisa ngeliatin iya ya, ada orang-orang iya ya, justru teman SMA gua kalau ngeliatin Revin gitu ya, kalau ngeliatin Sarah, iya justru teman SMA gua bisa maksimal hari-hari nih. Yang zaman dulu, kita kalau ngerekrut teman SMA yang di luar kota, tentunya effortnya nggak mudah. Nah, tadi sebuah statement yang Felix bilang dari Pengkhotbah 11 ayat 6, saya mau ulangin lagi teman-teman. Yuk kita sama-sama belajar bareng. Cindy udah ada, Cindy? Oke. Oh, thank you banget Felix. Saya jarang dengar ayat ini tapi ini bagus. In the morning, sow your seed, and in the evening, don't withhold your hand. Di pagi pagi hari benar gitu ya. Jadi kapan kita bekerja? Di pagi-pagi hari benar. Taburkanlah benih dan di sore hari. Oke. Evening itu di Western culture orang itu bilang good night itu biasa kalau perpisahan dan mau tidur baru good night, bye bye gitu ya. Jadi jam 7, jam setengah 8 orang kalau ketemuan masih bilangnya good evening. Dan di waktu sore-sore hari jangan tahan tanganmu karena lu nggak tahu yang mana. Apakah yang lu tabur di pagi hari atau yang lu tabur di sore hari? Karena lu nggak tahu yang mana. Apakah waktu lu menabur sama orang ini? Apakah waktu lu menabur sama orang ini? Apakah waktu lu membangun? Apakah waktu lu belajar soal CFP lah, misalnya RFP? Apakah waktu lu rajin terus? Apakah waktu lu tadi yang Felix bilang, lu mau submit, lu mau tunduk sama leader lu mau nurut apa kata leader lu? Apakah waktu Felix tetap ngasih ke orang tuanya sebulan 5 juta? Apakah waktu lu tetap punya disiplin OCS tetap lu lakuin? Hei, kita nggak pernah tahu tuh yang mana yang akan berhasil. Yang pagi hari kah atau yang sore hari? Oh, Felix bantuin di acara, di tim, di training bantuin. Suatu hari ketika seseorang berhasil, kita tahu oh, dia hebat banget. Tapi ada banyak hal yang orang lakuin yang kadang-kadang kita mungkin sendiri nggak tahu. Yang mana sih yang akan berbuah? Oke, yang mana yang akan menghasilkan? Jadi ini udah nggak pagi banget. Tapi yuk ini menjadi pengingat buat kita. Ketika pagi-pagi, bangun pagi-pagi, oke? Anda biasain bangun pagi-pagi. Tentunya kalau yang udah punya anak, jam tidurnya udah beda gitu ya. Apalagi Andre punya anak 3 nih. Kalau Andre punya anak 3, jam tidurnya udah bagus. Tapi tantangan buat setiap dari kita. Oke? Yaitu yuk bangun pagi-pagi. Tabur yang bagus. Oke, ambil waktu. Teman-teman Muslim sholat pagi-pagi. Teman-teman Kristen, Katolik gitu ya. Dan agama apapun, ambil waktu pagi-pagi yuk. Tabur yang bagus. Planning yang bagus. Mau bantu siapa? Jam 11, jam 12 ini bantu siapa? Sekali lagi,
lu nggak pernah tahu mana yang berbuah. Tapi jangan lihat apa yang lu bisa petik buahnya hari ini. Tapi cari di mana lu bisa menabur hari ini. Berhenti melihat, aduh mana lagi yang gue bisa tuai ya. Berhenti mencari-cari mana yang gue bisa tuai. Oke? Tapi carilah di area mana lu bisa nabur. Sama siapa lu bisa menabur. Oke? Hari ini doa Andre ketika pagi hari gue bersyukur. Salah satu doa gue adalah, Tuhan, gue bangun hidupnya siapa ya Tuhan? Hidup siapa yang gue boleh bangun hari ini? Oke? Jadi ketika Anda ada di legacy, yuk berdoa, tanya, bikin planning, siapa yang mau gue bantu? Pipeline-nya yang bagus, siapa yang mau gue bantu? Ketika kita membantu orang, rajin. Ya, kita rajin membangun hidupnya orang. Suatu hari, Anda akan menuai apa yang lu tabur. Oke? Saya percaya ini bukan hanya awal dari akhir ceritanya Felix, tapi benar-benar ini awal dari awal kehidupannya seorang Felix. Oke, jangan kaget. Kalau 3 tahun lagi ya, tahun depan 4 tahun lagi, jangan kaget. Kalau kita dengerin, wah bagus ya hidupnya Felix maju ya. Jangan kaget. Wah bagus ya, ternyata 2022 misalnya Felix menikah dengan salah satu ponakan atau sepupunya Ivan gitu ya. Oke, sepupunya siapa, Kanita gitu ya, Cidemi yang punya kenalan. Oke, jangan kaget kalau hidupnya boleh semakin growing. Kalau kita memutuskan untuk menabur hal-hal yang tepat. Wow, asik banget hari ini, sharing hari ini asik banget. Oke, terima kasih tentunya buat semua yang teman-teman hadir di M3 hari ini. Dan sebelum kita akan breakout room masing-masing, bolehkah kita ambil waktu momen untuk kita bersyukur karena di Indonesia hari-hari ini, kalau kemarin kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, COVID udah tinggal 20.000 sehari ya, bukan 28.000 tapi 20.000 kalau nggak salah kemarin ya data COVID ya. Jadi dari 50.000 di 15 Agustus peaknya gitu ya, sekarang udah lebih landai, udah lebih turun lah. Oke, tentunya kita nggak boleh mengurangi waspadaan kita, jangan. Tapi tentunya kita boleh bersyukur juga dong. Jadi bolehkah satu orang pagi hari ini kita minta untuk pimpin doa? Mungkin tadi ada Pak Haji Beni, bolehkah Pak Haji Beni berdoa buat bangsa Indonesia yang bentar lagi mau ulang tahun juga kemerdekaan. Bersyukur buat setiap kepala pemerintahan kita dan juga buat COVID yang udah menurun, dan kita berdoa supaya keadaan bangsa akan terus membaik. Bolehkah Pak Haji Beni untuk pimpin doa? Boleh ya? Insya Allah. Oke. Oke, teman-teman. Di pagi hari ini mari kita sama-sama berdoa ya menurut agama kepercayaan masing-masing. Saya pimpin doa dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di pagi hari ini kami bersyukur atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa berkumpul, nikmat bisa belajar bersama ya Allah. Kami bersyukur ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para orang-orang yang di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, apabila dosa itu menjadi pengganjal doa kami, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja, dosa yang kami lakukan dengan tidak sengaja, dengan sadar ataupun tidak sadar. Ya. Dosa besar ataupun dosa kecil, ya Allah. Jangan sampai ini menjadi penghambat doa kami atau rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami memohon kepadamu, ya Allah, Engkau yang maha baik, Engkau yang maha kaya. Berikanlah rizki yang baik pada kami, ya Allah. Rizki yang berkah, rizki yang barokah, ya Allah, untuk keluarga kami, untuk tim kami, ya Allah, untuk nasabah kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari-hari ini kami tahu, ya Allah, bahwa banyak di sekitar kami yang sedang diuji sakit, diuji bisnisnya, ya Allah. Untuk itu kami berdoa pagi hari ini, ya Allah. Ya Allah, semoga mereka yang sakit
diberikan kesembuhan ya Allah, diberikan kesehatan kembali, dan semoga itu menjadi pengukur dosa buat mereka ya Allah. Begitu juga bisnis yang sedang terdampak ya Allah di luar sana, nasabah kami, keluarga kami semua, semoga bisnisnya kembali menjadi baik, menjadi lancar ya Allah, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran ya Allah. Begitupun di keluarga kami di Legacy, berikanlah kekuatan agar mereka bisa meresponi dengan baik ya Allah. Tetap berhusnuzon kepadamu, berprasangka baik padamu ya Allah, bahwa dalam kesulitan selalu ada kemudahan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur hari ini COVID sudah berkurang ya Allah, berkurang jauh ya Allah. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, walaupun ini pasti ada maksudnya, ada hikmah besar di balik COVID, tapi mudah-mudahan COVID ini segera berakhir ya Allah, kehapuskan, sehingga semua nasabah kami, keluarga kami, semua bisnis bisa berjalan lagi dengan baik, ekonomi akan lebih menjadi baik lagi ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Sekali lagi kami memohon kepadamu ya Allah di pagi hari yang cerah ini ya Allah. Semoga doa-doa kami dikabulkan ya Allah. Semoga kami semua disehatkan. Semoga kami diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kepantasan ya Allah, untuk terus menimba ilmu, untuk terus bisa bermanfaat untuk banyak orang, untuk bisa berdampak buat banyak orang ya Allah di sekitaran kami. Begitupun dengan Legacy, semoga bisa memberi dampak lebih luas kepada orang-orang di luar sana, untuk tim, untuk keluarga, untuk para nasabah, kita bisa memberikan pelayanan terbaik ya Allah. Begitupun dengan Prudential, dengan kepemimpinan yang nanti diganti, semoga akan menjadi lebih baik ya Allah. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikanlah kebaikan dunia akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Thank you, Bung Ben. Terima kasih. Wow. Sama Ko Andre. Oke, tahun besok itu 75 apa 76 ya? 76 Ko Andre. Oke. Ini salah saya nih. Ini kurang dikit Ko Andre. Mau di kan masih 75 Ko Andre ini. Besok 76 saya ganti. Besok baru 76 betul. Oke, so teman-teman ya, kalau ada kesempatan untuk hari ini kita boleh menabur di pagi hari. Oke, kalau kita boleh bekerja di sore hari, itu adalah tindakan spiritual yang lu bisa kerjakan. Oke, orang-orang agamawi nggak suka tuh, sukanya menunggu mujizat, sukanya tiba-tiba ada mujizat, enggak. Oke, tapi kalau kita boleh bekerja di pagi hari dan sampai sore hari, kita nggak membiarkan tangan kita untuk idle. Saya terlalu percaya itu adalah hal yang baik, hal yang bagus banget untuk boleh kita kerjakan bareng-bareng. Yang setuju katakan yes, teman-teman. Yes. Semangat. Oke. So itu aja M3 pagi hari ini.